Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita bertemu di sesi yang ke-10 ya. Sesi yang ke-10 pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang konferensi pers. Ini adalah aktivitas yang sudah teman-teman praktekkan pada pertemuan pekan lalu. Buat yang sudah presentasi kemarin, berarti nanti buat teman-teman yang belum presentasi nanti akan ada kesempatan di sesi offline yang keempat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konferensi pers yang sebagai pembahasan ya, sebagai penjelasan bagaimana situasi atau apa yang dimaksud dengan konferensi pers, bagaimana situasi dari konferensi pers ya, dan bagaimana seharusnya seorang public relations officer bersikap pada saat melaksanakan konferensi pers. Setidaknya ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ini mungkin buat teman-teman yang sudah maju menjadi evaluasi, sementara buat teman-teman yang belum maju itu bisa dijadikan tambahan informasi sehingga teman-teman nanti bisa menyiapkan presentasinya lebih baik lagi ya. Langsung saja saya akan share screen materi kita pada hari ini. Ya, ini adalah materi kita pada kesempatan sore hari ini terkait tentang konferensi pers ya. Secara harfiah konferensi pers ya, konferensi artinya pertemuan, pers berarti teman-teman media, maka konferensi pers secara harfiah adalah pertemuan antara perusahaan atau yang mewakili perusahaan, pertemuan antara PRO dengan teman-teman dari media. Namun secara definisi, secara lengkap disampaikan bahwa konferensi pers atau press conference adalah pernyataan yang disampaikan seseorang yang mewakili sebuah lembaga mengenai kegiatan dari lembaga tersebut kepada teman-teman wartawan. Jadi jelas bahwa konferensi pers adalah pernyataan yang disampaikan oleh seseorang yang mewakili sebuah lembaga. Yang dimaksud dengan seseorang mewakili sebuah lembaga ini adalah pertama adalah public relations officer. Karena PR adalah representasi dari lembaga, PR adalah representasi dari institusi, PR adalah representasi dari organisasi. Tapi dalam statement ini atau dalam pembahasan ini, kalimat ini menyampaikan kepada kita bahwa ada kata-kata yang menarik. Yang pertama adalah seseorang yang mewakili sebuah lembaga. Ini artinya tidak serta-merta harus PR, walaupun ini tugasnya PR. Tapi kalimat seseorang mewakili sebuah lembaga memiliki arti atau memiliki makna bahwa dalam press conference sah-sah saja jika ada orang yang memang didapuk untuk mewakili sebuah lembaga. Siapa seseorang tersebut? Tentu seseorang tersebut adalah orang yang mampu dipercaya atau memiliki kredibilitas di hadapan para wartawan. Salah satunya adalah CEO ya atau direktur utama. Itu bisa menjadi perwakilan atau bisa menggantikan PR sebagai perwakilan dari sebuah lembaga, perusahaan ataupun organisasi. Itu yang pertama terkait tentang makna kata atau kata seseorang mewakili sebuah lembaga itu memang idealnya adalah seorang PR. Namun jika memang PR tidak mampu atau tidak bisa atau memang harus digantikan dalam tanda kutip, nanti kita lihat alasannya apa, itu bisa digantikan oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas. Tentu adalah orang-orang yang biasanya di atas PR ya. Kalau PR itu kan posisinya di tengah gitu ya, di middle management, maka yang bisa menggantikan adalah teman-teman dari top management, direktur utama, pemilik saham, stakeholder dan sebagainya. Karena ini menyangkut citra lembaga, maka
eh, konferensi pers biasanya dilakukan secara insidental atau periodik. Insidental artinya kalau misalnya ada kejadian-kejadian penting, ya harus dilakukan konferensi pers, disampaikan kepada publik apa yang terjadi dan sebagainya. Dan yang kedua adalah periodik. Periodik ini adalah memang sudah dijadwalkan. Misalnya untuk berdiskusi dengan teman-teman wartawan, eh, menjalin hubungan eksternal dengan teman-teman media, atau memang ada pelaporan-laporan dari kegiatan yang dilakukan gitu ya. Misalnya yang melakukan konferensi pers bersifat periodik itu seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu ada periodik. Jadi setiap bulan atau setiap menangkap koruptor maka dilaksanakan konferensi pers untuk menjelaskan kepada publik. Pada pelaksanaan konferensi pers, setiap wartawan memiliki hak yang sama untuk mengajukan pertanyaan, tapi tidak semua wartawan harus bertanya dalam konferensi pers. Karena biasanya konferensi pers itu memiliki waktu. Dan karena mungkin direktur utama, CEO gitu ya, ada aktivitas-aktivitas lain sehingga mungkin waktu konferensi pers paling lama sekitar 20 menit sampai 30 menit. Ada baiknya informasi dalam konferensi pers dilengkapi dengan data lainnya ya. Data ini adalah salah satu sumber dari kelangsungan atau keberlangsungan secara efektif dari konferensi pers tersebut. Seperti yang sudah teman-teman contohkan kemarin, data yang teman-teman miliki adalah siaran pers yang ada di tangan teman-teman. Yang teman-teman baca, yang teman-teman sampaikan dalam konferensi pers itu adalah apa yang tertuang dalam siaran pers tersebut. Tujuannya, saya tidak akan terlalu panjang lebar di tujuan ini untuk menyampaikan tujuan dari konferensi pers adalah untuk menyampaikan statements atau memberikan informasi, menyebarkan informasi, menetralisir berita-berita yang tidak benar atau yang negatif. Upaya untuk meningkatkan citra dan membina hubungan secara langsung dengan pers. Itu adalah tujuan-tujuan umum dari kegiatan konferensi pers. Informasi yang disampaikan dalam konferensi pers umumnya biasanya mencakup terkait tentang kinerja perusahaan, berita-berita miring, info produk terbaru, dan menyampaikan peningkatan layanan baru yang ditawarkan kepada publik. Itu biasanya, dan hampir tadi kemarin beberapa teman-teman yang sudah maju yang menyampaikan, ada yang menyampaikan kinerja, ada juga yang menyangkal berita yang memang nampaknya berita yang tidak menguntungkan bagi perusahaan, mempromosikan produk, dan peningkatan layanan baru. Manfaat dari konferensi pers adalah ya, konferensi pers itu biasanya dilakukan oleh negara, bisa saja oleh pejabat tinggi negara tentunya, biasanya presiden. Ya biasanya waktu ada G20 presiden melaksanakan konferensi pers. Waktu ada tragedi Kanjuruhan, presiden melakukan konferensi pers. Waktu ada pembatalan Piala Dunia usia 20 tahun di Indonesia, presiden juga menyampaikan konferensi pers. Atau mungkin pada saat ada invasi di antara Rusia dan Ukraina, presiden menyampaikan pernyataan sikapnya melalui konferensi pers. Atau jika ada musibah yang terjadi, misalnya musibah kemarin yang besar itu termasuk misalnya musibah yang terjadi di Turki, yaitu presiden melakukan konferensi pers berbelasungkawa terhadap kejadian bla 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 bla. Yang kedua, aktivitas politik. Nah, ini kita berada di tahun politik. Aktivitas politik misalnya para baca pres, ya bakal calon presiden itu mengadakan konferensi pers untuk menyampaikan terkait tentang kepemilihannya atau kepemilihannya sebagai seorang baca pres. Atau nanti mungkin kalau kita ketahui bahwa kita memiliki 3 baca pres, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, dan ada Pak Anies Baswedan. Ketiga baca pres ini belum memiliki
cawapres. Nah, biasanya nanti pada saat mengumumkan cawapres itu mengadakan konferensi pers. Itu contoh aktivitas politik. Yang ketiga, konferensi pers darurat. Ini biasanya terjadi pada saat berada di bencana. Misalnya kemarin bencana yang di Cianjur, itu ada konferensi pers dari Basarnas misalnya untuk mencari korban dan sebagainya. Yang keempat adalah tujuan promosi. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memang mengedepankan profit, ya, profitable terkait tentang aktivitas perusahaannya. Dalam konferensi pers, narasumber bisa menjawab pertanyaan secara langsung, ya. Ini menjadi satu hal yang positif, gitu ya, karena bisa bertemu secara langsung, menjawab secara langsung, jadi tidak ada feedback, tidak ada gap, gitu ya, tidak ada gap di antara keduanya. Yang kedua, membuat media tertarik, ya. Persiapannya nanti bisa teman-teman baca, mengirimkan undangan, membuat press release, menunjuk juru bicara, dan menyiapkan tempat pertemuan sesuai dengan jumlah wartawan yang diundang. Jadi kalau teman-teman sebagai seorang PRO untuk yang ini juga harus diperhatikan karena nanti tugas teman-teman juga untuk mengingatkan jika perusahaan belum memiliki tempat untuk melaksanakan konferensi pers. Jadi teman-temanlah yang harus menyiapkan tempat tersebut karena memang tempat untuk konferensi pers harus tempat khusus ya. Tempat khusus buat teman-teman media, ada meja, ada kursi, termasuk mungkin hal-hal detailnya, mungkin hal-hal kecil tapi detail gitu ya, adalah menyiapkan makanan, minuman untuk peserta atau teman-teman wartawan yang diundang dalam konferensi pers. Dalam konferensi pers menggunakan alat bantu seperti PowerPoint, OHP, video, dan sebagainya. Dan jalannya konferensi pers diatur secara ringkas, padat, jelas, dan terarah. Jadi memang tidak terlalu lama waktu dari konferensi pers tersebut. Ya. Lalu jika dalam konferensi pers ada wartawan yang tidak diundang namun hadir, maka tetap dilayani baik-baik karena itu adalah bagian dari perluasan hubungan eksternal antara perusahaan dengan teman-teman media. Ya, ini sikapnya PR menerima terkait tentang wartawan yang datang, tidak ada keraguan, tidak ada kecurigaan berlebihan, tidak ada ketakutan berlebihan, bersikap ramah, sopan, wajar gitu ya. Dalam menjalankan konferensi persnya bersikap komunikatif dan informatif ya, dan menanyakan terkait tentang identitas pribadi, identitas profesi ya, termasuk medianya juga gitu ya. Dari media mana dan apa urgensinya, kalau misalnya memang media itu tidak diundang, taunya dari mana, bisa kita tanyakan hal-hal seperti itu dengan cara-cara atau dengan kata-kata yang baik. Selanjutnya nanti bisa teman-teman baca, saya tidak akan membahas secara komprehensif di yang ada di modul, tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang pertama, dalam konferensi pers yang harus dilakukan atau yang harus diperhatikan adalah dari segi teknik komunikasi, seorang public relations officer memastikan bahwa dia menggunakan kata-kata yang tepat. Ya. Yang kedua, dia memiliki artikulasi yang baik. Yang ketiga, dia memiliki intonasi yang baik. Yang keempat, dan dia memiliki ritme pada saat berbicara kepada teman-teman media di konferensi pers. Dan yang terakhir, memiliki gerakan-gerakan nonverbal yang efektif. Ya. Gerakan nonverbal perlu untuk mendukung gerakan atau komunikasi-komunikasi verbal yang kita lakukan. Tapi jangan berlebihan gerakan-gerakan nonverbal yang ditampilkan. Itu 5 hal yang harus dimiliki oleh teman-teman sebagai calon dari PRO, Public Relations Officer, terutama dalam menjalankan satu aktivitas yang kita ketahui bersama. Ini adalah aktivitas yang sifatnya mungkin bisa periodik atau mungkin bisa insidental, atau juga ini adalah aktivitas sehari-hari lah kalau misalnya kita bisa sampaikan, walaupun tidak setiap hari press release gitu ya, tapi maksudnya adalah tugas umum dari seorang public relations officer. Untuk lebih memahami bagaimana jalannya konferensi pers, tentu kita ingin melihat situasi atau contoh konferensi pers yang pernah terjadi. Salah satu yang akan saya tayangkan di sini adalah konferensi pers terbaik
ya, yang pada saat itu dialami oleh AirAsia, ya. Waktu mungkin teman-teman ingat, atau jika nanti teman-teman scroll atau searching lagi terkait tentang informasi ini, dulu AirAsia jurusan rute Singapura Surabaya itu mengalami kecelakaan, jatuh, saya lupa di laut mana gitu ya. Seluruh awak pesawat meninggal, termasuk penumpangnya semua. Dan dalam penanggulangan masalah ini, AirAsia cepat bereaksi, dan salah satu yang dipuji dalam reaksi konferensi pers atau reaksi cepat, termasuk konferensi pers yang dilakukan oleh AirAsia, adalah yang menjadi narasumber utama dalam konferensi pers ini adalah seorang CEO dari AirAsia. Pada saat itu adalah seorang Tony Fernandes, yang beliau juga adalah founder dari AirAsia. Ini dipuji oleh akademisi dan praktisi karena cara Tony Fernandes menyampaikan informasi terkait tentang kejadian permasalahan ini dianggap sesuatu yang sangat baik. Panik. Baik, mari kita lihat satu video cuplikan prosesi konferensi pers yang pada saat itu dilakukan oleh Tony Fernandes sebagai CEO dari AirAsia. Saya akan coba share screen terkait tentang ini. Oke, bentar. Ini adalah video singkat prosesi konferensi pers yang pada saat itu dilakukan oleh Tony Fernandes pada saat AirAsia mengalami kecelakaan. Obviously, this is a massive shock to us, and we're very devastated by what's happened. It's unbelievable, but we do not know what's happened yet, so we'll wait for the accident investigation to really find out what's happened. Our concern right now is for the relatives and for the next of kin. There is nothing more important to us for our crew's family and for the passengers' families that we look after them. That is our number one priority at the moment, to make sure that we take care of them and to fully cooperate in the investigation. And we hope that the aircraft is found quickly and we can find out the cause of what has happened. But for the moment, we don't want to speculate. We do not know what's happened, and our prime concern now is to look after the family, both in Singapore and Surabaya and elsewhere around Asia, and that's our prime concern, and we will leave the accident and search and rescue team to find our aircraft, and then we will start the process. Penerbangan Surabaya Singapura ini akan dihentikan sementara. Operasional akan berjalan seperti biasa, Pak. Mas Sulung, Bapak kami boleh tahu kondisi fisik pesawatnya, Pak? Itu dibuat tahun berapa? Sebelumnya terbang kemana? Lalu kondisinya seperti apa? Yang bisa saya sampaikan, pesawat dalam kondisi laik. Pesawat dibuat tahun 2008. The aircraft had gone through all checks, and they just had a check at the end of November. They followed all the procedures that was needed and was in good condition. They've never had any problems with it. Before it took off from Surabaya, it just landed from other place? No, it was night stopping in Surabaya. It was Night the first stopping. flight. It was the first flight. The day before? The day before, it operated at a normal schedule. Thank you. Untuk rute Surabaya Singapura ini masih akan tetap berjalan. Kita masih akan terbang selama
Bapak, tadi kami dapat informasi dari beberapa keluarga penumpang yang mengatakan bahwa sempat ada pemindahan jadwal. Seharusnya mereka terbang tidak pada pukul 5.20, terus mereka dihubungi oleh pihak AirAsia. Apakah itu biasa terjadi atau ada alasan khusus dalam penerbangan kali ini? Itu terjadi karena perubahan waktu terbang winter schedule dari summer schedule ke winter schedule. Itu biasa dilakukan setiap 6 bulanan, dan perubahan juga terkait dengan kondisi peak season. It is too early. First of all, we do not know it was a crash. Let's just wait and see. We don't want to speculate. We have no idea at the moment what went wrong. Let's wait for the search and rescue teams to find the aircraft, and then we will obviously cooperate on full investigation. Let's not speculate at the moment. Let's give our full attention to the next of kin and give full cooperation to the search and rescue team to be able to find the aircraft. Sorry, Mr. Hernandez, this is the first time incident for AirAsia. Yes. Yes. The first time? Really first time? Yes. The team is led by Indonesia, and help has been offered. Presiden Turki Recep Tayyip Baik, tadi itu adalah satu contoh konferensi pers yang dilakukan oleh AirAsia yang pada saat itu ada kejadian pesawatnya jatuh berangkat dari Surabaya jam 5.20, lalu hilang kontak di jam sekitar 6.30 ya. Nanti bisa teman-teman cross check lagi informasi ini karena ini kejadiannya saya lupa mungkin di tahun 2014 atau 2015 ya, mungkin juga saya salah dari tahunnya. Nanti silakan teman-teman cross check. Tapi dari konferensi pers yang dilakukan oleh CEO Tony Fernandes ini atau yang dilakukan oleh AirAsia, kita sudah melihat tadi bahwa yang berbicara di sini yang pertama adalah CEO AirAsia, yaitu Tony Fernandes yang berasal dari Singapura. Yang kedua, dalam konferensi pers ini tadi yang juga sempat berbicara adalah Presiden Direktur Indonesia AirAsia. Jadi Presiden Direktur Operasional yang ada di Indonesia buat AirAsia, Bapak Sunu Widiatmoko. Ini menunjukkan bahwa sesuai dengan definisi tadi, bahwa konferensi pers adalah pernyataan yang disampaikan oleh seseorang yang mewakili lembaga. Di sini bukan PR yang langsung berbicara, tapi konferensi pers ini pasti salah satunya disiapkan oleh seorang public relations officer AirAsia, walaupun tidak nampak, karena yang tampak di media, yang tampil di media adalah langsung orang yang berada di atas humas atau PRO dari AirAsia, yaitu CEO dan Presiden Direktur Indonesia AirAsia. Ini menunjukkan bahwa pada saat ada seseorang yang memang didapuk untuk menggantikan PR untuk menyampaikan informasi dalam konferensi pers, pihak yang seharusnya atau pihak yang dipilih adalah pihak yang memiliki kredibilitas. Kalau kita lihat, Tony Fernandes dan Bapak Sunu Widiatmoko ini adalah orang yang memiliki kredibilitas karena berada atau posisi dan jabatannya adalah seorang CEO dan Presiden Direktur AirAsia Indonesia. Dari sini, nanti saya minta sama teman-teman untuk menganalisis dari 5 hal tadi yang saya sebutkan. Intonasi, kata-kata, artikulasi, intonasi, ritme, dan gerakan non-verbal yang dilakukan oleh Tony Fernandes dan Bapak Sunu Widiatmoko pada saat menyampaikan informasi dalam konferensi pers. Silakan teman-teman analisis kelima hal tersebut. Dan
setelah teman-teman analisis kelima hal tersebut, teman-teman boleh analisis secara umum. Teman-teman boleh berpendapat tentang hal siapa, atau mungkin ada seharusnya begini, seharusnya begitu, dan sebagainya. Silakan secara teori atau secara pendapat pribadi teman-teman. Itu satu contoh terkait tentang AirAsia. Tragedi yang terjadi atau yang menimpa AirAsia terkait hilangnya pesawat QZ 8501 ya. Selanjutnya kita akan lihat konferensi pers yang dilakukan oleh pejabat negara. Tadi konferensi pers itu bisa dilakukan oleh pejabat negara, presiden, gitu ya. Satu konferensi pers yang sudah saya ambil untuk dijadikan contoh adalah konferensi pers yang disampaikan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebutkan bahwa gempa yang melanda Turki pada hari Senin ini sebagai bencana terburuk abad ini sejak gempa Erzincan pada 1939. Gempa dengan magnitudo 7,8 mengguncang sebagian besar Turki dan Suriah, merobohkan ratusan bangunan dan menewaskan lebih dari 1.500 orang. Ratusan orang diyakini masih terperangkap di bawah puing-puing dan jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah. Gempa yang berpusat di utara kota Gaziantep, Turki dirasakan hingga Kairo, Mesir, dan Beirut, Lebanon. Gece saat 04:17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen ve son değerlendirmeye göre momentensör büyüklüğü 7,7 olarak ölçülen deprem geniş bir alanda hissedildi. Şu ana kadarki tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 5385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2470'i bulmuştur. Itu adalah salah satu contoh lagi yang dilakukan oleh Presiden Turki pada saat Turki tertimpa musibah gempa bumi yang mungkin teman-teman ingat ya beberapa waktu yang lalu menimpa teman atau saudara-saudara kita yang ada di Turki. Dari dua ini saya akan tampilkan singkat saja, walaupun ini agak durasinya agak lama, tapi akan saya persingkat saja. Nanti teman-teman bisa melihat bedanya. Kalau yang tadi ini adalah satu contoh konversi pers terhadap bencana, satu dari level perusahaan, satu dari level kepala negara. Kali ini adalah konversi pers yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir terkait tentang FIFA Matchday Indonesia versus Argentina. Boleh nggak Garuda terbang lebih tinggi? Boleh. Oh boleh, ya udah. Jadi kalau boleh, yang seperti saya sudah sering sampaikan, bahwa kita harus serius membangun tim nasional kita. Setuju? Ya, karena itu sejak awal saya, Pak Zainuddin Amali dan para exco bilang, bagaimana FIFA Matchday itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nasional kita. Dan tentu karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nasional kita untuk FIFA Matchday. Bahkan sudah ada kesepakatan oleh klub-klub liga di Indonesia, mereka akan mendukung penuh persiapan tim nasional. Karena memang salah satu tugasnya PSSI itu mempersiapkan tim nasional. Baik, itulah contoh-contoh konferensi pers yang bisa teman-teman saksikan bedanya ya. Dari dua konferensi pers terkait tentang bencana, satu konferensi pers terkait tentang event ya, pertandingan sepak bola FIFA Matchday, pertandingan sepak bola di kalender FIFA gitu ya.
antara timnas Indonesia dengan timnas Argentina yang akan berlangsung 19 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dari segi kata-kata, artikulasi, intonasi, ritme, dan gerakan nonverbal tentu berbeda. Ya, yang tadi bencana itu kata-katanya kata-kata yang terstruktur, yang kedua formal, yang ketiga dari segi artikulasinya jelas, dari intonasinya juga intonasi yang berduka dan sebagainya, sedih dan sebagainya, sama juga seperti yang ditampilkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Beda dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir, tadi artikulasinya atau kata-katanya lebih santai, ya semi formal lah atau non formal, mungkin semi formal lah ya maksudnya. Ada juga intonasinya atau artikulasinya juga jelas, intonasinya juga lebih santai, ritmenya pun santai, intonasinya juga ya turun naik gitu ya, dan ritmenya juga ritme santai, dan gerakan-gerakan nonverbal gerakan nonverbal yang memaknai sebuah kegembiraan, kesenangan gitu ya, atau karena berbeda dengan apa yang dialami oleh Tony Fernandes dan Recep Tayyip Erdogan. Kalau Tony Fernandes dan Recep Tayyip Erdogan itu bersedih dan sebagainya, kelihatan wajahnya sedih, murung, bla bla bla, kecewa dan sebagainya. Tapi kalau Bapak Erick Thohir pada saat mengumumkan FIFA Matchday itu ada raut kegembiraan, kebahagiaan dan sebagainya. Baik, itu mungkin satu contoh terkait tentang tiga contoh terkait tentang konversi pers. Saya minta untuk kepada teman-teman seperti tadi, teman-teman analisis dari 5 hal yang sudah tadi saya sebutkan pada ketiga video tersebut. Ya, silakan ini dipelajari rekaman ini. Jika masih belum ada yang dipahami bisa diulang-ulang lagi, dan teman-teman menyampaikan pendapatnya atau analisisnya sebagai bentuk untuk nilai keaktifan di pada sesi ke-10 ini. Silakan nanti teman-teman jawab pertanyaan yang tadi saya lontarkan untuk sesi diskusi kita di Word mungkin ya. Nanti silakan teman-teman tinggal share di WhatsApp grup ya. Saya kasih deadline-nya sampai besok hari Jumat 9 Juni jam 09.00 waktu Indonesia. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini untuk efektivitas waktu, karena mungkin kalau Zoom agak sulit, teman-temannya sedang berjalan dan sebagainya, sehingga saya buat rekaman saja. Nanti untuk lebih mudah untuk bisa diulang, bisa dipelajari pada waktu-waktu yang memang efisien atau waktu-waktu yang mungkin teman-teman lebih enak untuk mendengarkan materi terkait tentang ini. Itu saja dari saya teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.